Malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Lady Preti Purba. Di sini saya akan melakukan praktek untuk mengamati gerak pertumbuhan pada putri malu. Untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti pada pertumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah putri malu yang terdapat di pot A dan putri malu yang terdapat di pot B, kotak berwarna hitam, dan penggaris. Kita akan mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Percobaan pertama dilakukan penyentuhan secara halus dengan menggunakan penggaris. Lalu kita lihat berapa waktu yang digunakan agar putri malu terbuka kembali. Putri malu yang disentuh dengan pelan memerlukan waktu selama 4 menit 26 detik untuk terbuka kembali seperti awal. Cobaan kedua dilakukan dengan menyentuh tanaman putri malu dengan sentuhan yang sedang. Lalu kita lihat berapa banyak waktu yang digunakan agar putri malu terbuka kembali. Putri malu yang disentuh dengan sentuhan yang sedang memerlukan waktu selama 5 menit 2 detik untuk terbuka kembali seperti sedia kala. Percobaan ketiga yaitu menyentuh tanaman putri malu dengan sentuhan yang kencang. Setelah itu kita lihat kembali berapa banyak waktu yang diperlukan untuk putri malu terbuka kembali seperti sedia kala. Putri malu yang disentuh dengan sentuhan kasar memerlukan waktu 9 menit 7 detik untuk terbuka seperti sedia kala. Untuk selanjutnya kita akan lakukan pengamatan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Yang pertama, kita letakkan tanaman putri malu yang ada di pot A di ruangan terbuka. Berikutnya, putri malu yang berada di dalam pot B kita masukkan ke dalam kotak berwarna hitam. Dan kita biarkan selama 30 menit. Pot A yang kita letakkan di ruang terbuka selama 30 menit 3 detik, daunnya terbuka. Sedangkan pot B yang kita taruh di dalam kotak berwarna hitam, daunnya tertutup. Kemudian kita letakkan pot A dan pot B di ruangan terbuka, kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit, putri malu yang ada di pot A masih terbuka dan putri malu yang di dalam pot B sudah terbuka, yang awalnya diletakkan di dalam kotak tertutup. Demikianlah penelitian saya tentang gerak pada tumbuhan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Lady Preti Purba. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai pertumbuhan kacang merah untuk membuktikan apakah terjadi gerak geotropisme negatif pada kacang merah. Terdapat alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ada 2 buah pot atau gelas plastik yang sudah diisi oleh tanah yang subur, kemudian ada kertas, ada gunting, double tip, serta kacang merah, dan juga air secukupnya. Selanjutnya pada gelas plastik atau wadah yang pertama, kita berikan tanda pot A dan letakkan pada posisi vertikal. Kemudian kita berikan tanda pot B pada gelas plastik atau wadah kedua, kita letakkan secara horizontal. Selanjutnya kita akan memasukkan 3 biji kacang merah pada pot A dan 3 biji kacang merah pada pot B. Setelah itu, tanaman kacang merah ini kita letakkan di ruangan atau tempat terbuka dan jangan lupa untuk menyiram dengan sedikit air setiap pagi. Lakukanlah pengamatan setiap pagi dan sore secara berturut-turut selama 10 hari. Berikut adalah hasil pertumbuhan kacang merah di hari yang ke-10 pada saat pagi hari.
disiram daunnya agar kacang merah mengalami pertumbuhan. Ini adalah kondisi tanaman pada hari ke-10 di malam hari. Pada pot A, pertumbuhan batangnya secara normal tegak lurus ke atas. Lalu pada pot B, dia membengkok dari horizontal ke vertikal. Lalu setelah saya ukur, pot A batangnya mencapai 17 cm dan pot B mencapai 20 cm. Kesimpulannya yaitu pada pot A yang diletakkan vertikal akan mengalami pertumbuhan normal, tumbuh ke atas dengan tegak. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhannya membelok dari yang horizontal ke vertikal. Hal ini dapat terjadi karena adanya gaya geotropisme negatif, yaitu tumbuh batang tanaman menjadi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah. Demikianlah hasil penelitian saya mengenai gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.